Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam buat teman-teman semua. Oke, di mata kuliah Bahasa Indonesia ini dan ini adalah pertemuan ke-6 bersama saya Ririn Narasati dan teman-teman akan membahas atau belajar tentang ragam bahasa. Iya, jadi bahasa Indonesia itu punya yang namanya ragam bahasa, teman-teman. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa itu sebenarnya kayak variasi bahasa, macam-macam bahasa, dan itu lebih ke penggunaannya, lebih ke penggunaan bahasanya itu gitu. Ya, seperti di sini. Sini ada kayak dari pembicaranya gitu ya, ada dari topiknya, ada medium bicaranya. Jadi kayak kalau misalnya ragam bahasa itu kita bisa menempatkan posisi kita itu bicara dengan siapa, bicara dalam keadaan yang seperti apa, dalam lingkungan yang seperti apa, dalam kontennya tuh apa gitu ya. Misalnya kontennya di kelas ya, kontennya di kelas, teman-teman belajar di kelas, itu kan menanyakan hal sama saya itu pasti akan berbeda dengan teman-teman ketika ngobrol sama temennya di luar kelas gitu ya. Itu kan pasti akan berbeda tuh ya teman-teman. Nah, itu jadi ragam bahasa itu sebenarnya intinya tuh cuma intinya itu soal bagaimana kita membawakan diri kita, ya, membawakan diri kita dan mengungkapkan apa yang kita ungkapkan itu dalam ujaran, ya, dalam ujaran atau tulisan gitu ya, berdasarkan sama kapan kita bicara dan sama siapa kita bicara. Intinya sebenarnya ragam bahasa itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi tadi yang udah saya bilang, di dalam ragam bahasa itu kita harus banget memperhatikan situasi, permasalahan, latar belakang, ada atau medium dan juga sarananya. Situasi kita tuh harus tahu situasinya tuh seperti apa. Gampangnya gini, kalau misalnya ada dalam situasi itu misalnya ada yang lagi sakit gitu kan, ada yang antara lagi sakit sama lagi senang gitu ya. Nah, itu kan kita harus bisa banget membawakan diri kita itu. Ya kalau sakit berarti kita misalnya bisa menurunkan sedikit ton bahasa kita. Tapi kalau lagi senang berarti kita mungkin akan harus menaikkan ton suara kita karena, "Oh, dia lagi senang nih, berarti aku harus excited bilang, 'Aku juga lagi dalam keadaan senang,' gitu. 'Aku senang nih dengar berita tentang kamu,' misalnya gitu. Ya, eee permasalahan juga harus kita perhatikan, terus latar belakang. Latar belakang ini harus kita perhatikan banget. Kita harus tahu siapa lawan bicara kita, gitu ya. Lawan bicara kita nih kira-kira yang di atas kita atau sama dengan kita. Kalau yang di atas kita berarti jelas kan kita harus memperhatikan banget nih bicaranya itu harus dalam formal yang baik gitu kan, nggak bisa yang asal-asalan gitu ya. Nah, ini dari situasi pemakainya itu ada bahasa formal, ada bahasa semi formal, dan juga ada bahasa non formal. Formal ini pastinya kalau kita lagi dalam acara-acara gitu ya, acara-acara misalnya kayak upacara gitu ya gampangnya itu kan. Nah, terus kalau di kelas pun sebenarnya formal ya. Semi formal itu mungkin bisa kayak di keluarga. Di keluarga itu kan antara formal dan tidak formal ya. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kalau kita ngobrol sama keluarga ya pastinya itu kan, orang yang lebih tua itu kan nanti akan jadi semi formal. Tapi kalau misalnya yang sama adik gitu ya, itu kan nanti jadinya akan nggak formal juga gitu. Nah, terus non formal. Non formal ini yang gimana? Non formal itu ya yang emang kamu sama temen gitu. Ya, intinya ragam bahasa itu sih ya. Terus ini ragam bahasa. Kalau resmi yang harus diperhatikan adalah kaidahnya, gramatikalnya, bentuk katanya, ejaan tuh harus diperhatikan banget ya kalau dalam ragam bahasa yang formal itu. Nah, kalau yang non formal itu pokok masalah harus diperhatikan hubungan antara pembicara dan pendengar, terus ada medium bahasa, lingkungan dan juga situasi. Nah, ini ada ragam bahasa berdasarkan si pemakainya, ada sosial, ada fungsional. Kalau sosial itu lebih ke lingkungan kehidupan kita, tapi kalau fungsional itu kayak ada yang lebih tinggi. Misalnya kita bicara sama kayak wali kota gitu ya, sama petinggi-petinggi daerah ya, itu.
Kemudian, nah ini ada mediumnya. Medium ragam bahasa itu ada ya, kalau lisan ada baku dan tidak baku, tulis pun ada yang kalau tulis biasanya baku ya. Kalau lisan itu memang ada yang baku dan ada yang nggak baku. Kalau yang baku itu biasanya kan kita kayak berbicara dengan orang yang lebih tua, tapi kalau yang tidak baku tuh bisa dengan teman-teman sebaya. Tapi kalau secara tertulis itu semuanya harus baku teman-teman tentunya. Ya. Nah, ini nih perbedaan antara lisan sama tulis gitu ya. Kalau lisan itu kayak ada teman bicaranya, tapi kalau tulisan nggak ada. Kalau lisan itu SPOK-nya nggak dinyatakan itu langsung aja gitu. Tapi kalau tulisan tuh kan kelihatan banget ya. Kalau lisan juga terikat sama kondisi, situasi, dan juga waktu ya. Tapi kalau misalnya tulisan tidak terikat. Nah, terus tone ya, tone suara. Kalau lisan itu terdiri ada tinggi, ada rendah. Tapi kalau tulisan tuh kan nggak ada gitu ya. Nah, karya ilmiah ini salah satu contoh dari ragam bahasa juga yang bentuknya itu ragam bahasa baku ya, ragam bahasa tulis yang baku gitu ya. Karena dia bahasanya itu lebih formal banget gitu ya, formal banget, banyak diksi, bahasanya pun bahasa-bahasa ilmiah gitu. Nah, kemudian kalau ragam bahasa juga ini sebenarnya dalam ragam bahasa itu mencakup adanya pesan komunikasi. Nah, dalam pesan komunikasi ini ada 4 macam. Ada yang ilmiah kayak tadi karya ilmiah, ada ragam bahasa sastra, ada ragam bahasa pidato, dan ada ragam bahasa berita. Ilmiah itu bentuknya kayak tadi, kayak jurnal atau misalnya teman-teman dapat undangan kayak sidang S3 gitu, promotor S3. Nah, itu pesan komunikasinya tuh dalam ranah yang ilmiah. Kalau sastra teman-teman bisa dari novel, bisa dari sastra, bisa juga kayak apa namanya lihat apa ini ya ini apa sih pementasan puisi gitu ya. Kalau pidato juga pasti akan beda lagi pidato cara penyampaiannya, dan juga terakhir ada berita gitu. Pasti akan beda banget bahasa pidato dan berita. Kalau pidato lebih terstruktur dan kayak ada kata pembuka gitu ya, ada kata penutup, ada pesan yang harus sampaikan gitu. Tapi kalau berita mungkin akan lebih ke kayak bahasa semi formal ya gitu. Ada sih pembuka dan penutup tapi tidak kaku gitu, cenderung tidak kaku. Gitu teman-teman mengenai ragam bahasa. Jadi intinya ragam bahasa itu posisi kita ini, jadi kita harus pandai membawa diri kita gitu dalam dalam berbicara ataupun dalam menulis gitu kan. Kita harus lihat konteksnya. Kita berbicara dengan siapa, kita berbicara di mana, kita berbicara dalam acara apa. Gitu sih teman-teman. Terus teman-teman bisa baca artikel, bisa baca teks materi yang udah saya kasih dalam Microsoft Word-nya ya. Sudah saya upload juga di Indigos. Dan nanti ada tambahan dari video yang saya kasih dari channel yang lain gitu teman-teman. Silahkan mengerjakan tugasnya di minggu yang ke-6. Sampai ketemu lagi di minggu yang ke-7 sama saya juga pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.